warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah hanya karena kudrat, iradat dan inayatnya kita masih lagi diberi nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar adalah kata yang paling mudah diucapkan, tapi paling berat dilakukan. Para ulama banyak memberi definisi tentang sabar. Ada yang menyatakan sabar itu adalah habsun nafs ala ta'atillah, kemampuan jiwa seseorang untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Itulah sabar. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, sabar itu adalah kemampuan jiwa agama dalam diri seseorang untuk dapat mengalahkan dorongan-dorongan hawa nafsu duniawiyah. Ketika orang menang dalam menghadapi semua bujuk rayu dunia, itulah yang disebut dengan kesabaran. Lawan dari sabar itu al-jaz'u was-saqwa, yaitu orang yang
tidak bisa menerima ketetapan Allah itu dengan penuh kesabaran, tapi justru mereka membebel, menolak, dalam bahasa lain mungkin galau, risau, menyebut-nyebut tidak reda dengan ketentuan Allah. Itu yang disebut dengan al-jaz'u was-saqwa, lawan dari sabar. Orang yang galau, yang risau, yang tidak bisa menerima ketentuan Allah itu, dia akan merasa resah dan gelisah. Ketika cobaan itu datang, dia akan mengungkapkan kekesalannya lewat kata-kata dan perbuatan. Itu yang disebut dengan al-jaz'u. Sakit 3 hari itu disalahkannya Allah. Mengapa saya sakit? Padahal saya rajin beribadah. Orang yang tidak beribadah, kenapa sehat-sehat saja? Disalahkannya Allah. Dia lupa bahwa dia sakit itu cuma 3 hari. Sementara Allah sudah menyehatkannya 30 tahun. Itu yang disebut dengan al-jaz'u. Orang yang tidak reda dengan ketentuan Allah, orang yang resah, gelisah dan menolak ketentuan yang ada, lalu dia memaki hamun semua ketetapan Allah itu, bahkan menyalahkan Allah. Ada yang menyalahkan Allah. Saya pagi sudah subuh, kedai dibuka jam 6 pagi, sementara orang sebelah sholat tidak, buka kedai lebih siang dari saya. Tapi mengapa dia banyak didatangi oleh customer, didatangi oleh pembeli, sementara saya biasa-biasa saja? Ini bukti bahwa Allah tidak adil. Disalahkannya Allah. Saya rajin berdoa, kenapa sakit? Orang Cina tidak pernah berdoa, sehat-sehat saja. Allah tidak adil. Itu yang disebut dengan al-jaz'u was-saqwa. Kondisi di mana seseorang tidak bisa menerima kenyataan dan tidak bisa menerima takdir dan ketentuan Allah dengan lapang dada. Lawan daripada al-jaz'u was-saqwa adalah as-sabr, sabar. Dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, dia tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang disebut dengan sabar. Jadi sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan putus asa, al-ya'su. Tapi sabar yang sesungguhnya adalah dalam keadaan apapun dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah. Jangan sampai kemiskinan menjadi alasan untuk membuat kemaksiatan. Ada yang seperti itu. Digunakannya falsafah orang-orang tertentu pada bacaka juga langgalang, elok bacaka jorang. Karena sudah lapar, dia menghalalkan semua hal dan menghalalkan semua cara. Halal haram, santuang tarikh. Ada yang seperti itu. Dan memang kemiskinan itu berbahaya. Wajar kalau Rasul menyatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir
kefakiran itu, kemiskinan itu bisa membawa kepada kekafiran. Orang kalau sudah miskin, apa saja dilakukannya. Kita bisa tahan lapar, tapi kita tidak bisa tahan melihat anak-anak kita lapar. Maka saya teringat itu. Dulu di tahun-tahun 80-an ada transmigrasi ke daerah-daerah tertentu. Lalu orang yang ditransmigrasikan itu lambat menerima bantuan. Kalau lambat menerima bantuan, maka terjadilah kelaparan. Dalam kondisi seperti itu, datanglah misi-misi dari agama lain yang memberikan bantuan dengan catatan harus menukar agama. Banyaklah orang pada waktu itu yang murtad hanya karena 20 kg beras, yang murtad hanya karena Indomie, yang murtad hanya karena makanan. Itu yang dikatakan kefakiran itu bisa membawa kepada kekafiran. Maka dalam Islam orang-orang fakir itu mesti dilayani dengan baik, diberikan bantuan agar mereka tidak tergelincir kepada kekafiran. Nah, di sini fungsi Basnas, di sini fungsi Lazis, baik Lajismu, Lajisnu, Lajisku, Lasnas, macam-macam itu. Dan semua badan-badan yang bergelut di bidang zakat agar memberi bantuan kepada fakir miskin sehingga mereka kokoh dalam berakidah, tidak mudah dimurtadkan hanya karena bahan makanan. Jadi sabar itu istiqomah. Orang biasanya kuat ketika diuji dengan kemiskinan. Orang kuat ketika diuji dengan kesusahan. Tapi seringkali orang gagal ketika diuji dengan kesenangan. Sebagian bapak-bapak ke masjid ini kan karena sudah pensiun saja. Alhamdulillah masih ke masjid pensiun. Tapi kalau pensiun masih juga ke karaoke, ya itu baru masalah itu. Ketika senang-senang dulu macam mana itu? Apa masih ingat dengan masjid? Waktu itu kita sedang di atas angin, segala-galanya ada. Bapaci langan lah belangan, bapaci bati lah bebati, dak ada udang di balik batu, dak ada nasi di balik karang. Semua bisa kita lakukan pada waktu itu. Maka masjid kita lupakan. Jadi seringkali orang tergelincir bukan di batu yang besar, tapi orang tergelincir di batu yang kecil. Kecelakaan yang banyak itu bukan di jalan kelok-kelok ke Sumbar, tapi seringkali kecelakaan yang banyak itu justru di jalan tol. Maka manusia sering jatuh ke dalam kemaksiatan ketika diuji dengan kesenangan, tapi mereka akan kokoh ketika diuji dengan kesusahan. Jadi tidak ada alasan bagi kita akan berada dalam selimut dosa dan noda, baik dalam waktu senang maupun dalam waktu susah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Tadi sudah kita ceritakan, yang sabar itu adalah keistiqomahan, keadaan jiwa seseorang untuk senantiasa ada di jalan Allah sesusah apapun kehidupan yang mereka rasakan. Makanya ulama-ulama akhlak
ulama-ulama tasawuf itu membagi sabar, ada yang 5, ada yang 4. Kalau dibagi 4, maka sabar itu sesungguhnya yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam kenikmatan yang diberikan Allah, yang ketiga sabar dalam kemaksiatan, dan yang keempat sabar dalam musibah dan bencana yang kita terima. Ini 4 macam-macam sabar yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Walau sebagian ada menyatakan 6 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita pikir-pikir, apa maksud yang pertama? Sabar dalam ketaatan. Artinya istiqomah dalam ketaatan tersebut. Sebab sabar dalam ketaatan itu susah. Iman kita itu naik turun itu. Kata ahli-ahli ilmu kalam, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun itu. Kalau kita sedang taat, dia naik. Kalau kita sedang berada di dunia maksiat, dia pun turun. Makanya kalau iman itu sedang naik, jam 5 lewat azan subuh, jam setengah 5 dia sudah berada di masjid. Wah, itu iman sedang naik. Kalau iman sedang stabil, dia berada di masjid, masih sempat melaksanakan sholat 2 rakaat fajar yang nilainya sama dengan dunia beserta isinya. Tapi kadang-kadang ketika iman sedang turun, terasa betul beratnya bangkit dari tempat tidur itu. Akhirnya sembahyang di rumah. Dan ada pula yang sembahyang membuat malaikat bertengkar. Malaikat kebaikan memujinya, hebat orang ini, rajin sembahyang duha. Sementara malaikat kejahatan justru protes, itu bukan sholat duha, tapi sholat subuh yang terlambat. Itu ketika iman turun itu. Ketika iman berada di puncaknya, 11 rakaat kita sembahyang tahajud dan witir. Ada yang bikin 23 rakaat ketika iman berada di puncaknya. Tapi ketika iman drop, ketika iman turun, maka dari mulai Isya selesai sampai azan subuh dikumandangkan, dia asik dalam mimpi-mimpi indahnya. Dan malam itu dia tidak sholat tahajud. Padahal begitu kita tidak sholat tahajud satu malam, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mengulangnya kembali. Ini yang dikatakan Imam Al-Ghazali, bahwa yang paling dekat itu adalah kematian. Sementara yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Siapa di antara kita yang bisa kembali ke masa lalu? Tidak ada. Oleh sebab itu, masa lalu adalah masa yang paling jauh, sebab tidak mungkin kembali lagi. Jadi iman itu naik turun itu. Maka kita mesti sabar dalam ketaatan. Apa maksud sabar dalam ketaatan? Istiqomah. Kalau sholat tahajud, tetap sholat tahajud.
Tidak bisa 11 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 witir. Terus. Kalau kita bersedekah, istiqomah bersedekah. Dalam keadaan bagaimanapun tetap bersedekah. Walaupun dengan sebutir kurma. Seperti sabda Rasul kepada Aisyah, Aisyah bersedekahlah walaupun cuma dengan sebutir kurma. Terus. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul juga mengingatkan sebaik-baik perbuatan itu adalah sedikit tapi terus menerus. Orang menyumbang di Masjid Islamic Center 5.000 rupiah setiap masuk waktu, 50 rupiah setiap Jumat subuh, tapi terus menerus, itu jauh lebih disukai Allah daripada bersedekah 50 juta tapi setiap mau pilkada. Jadi bagi Allah yang paling penting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Terus menerusnya, baiknya, bukan banyaknya. Maka dalam surah Al-Mulk itu dikatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dikatakan Allah ahsanu amala, bukan aksaru amala. Agar dipertontonkan, diuji kamu, diperlihatkan kamu siapa di antara kalian ahsanu amala, yang amalnya itu terbaik, bukan aksaru amala, yang amalnya itu terbanyak. Tapi kalau kita beramal banyak dan baik, tentu itulah yang paling sempurna. Jadi sabar yang pertama itu as-sabru, sabar dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah beribadah. Baca Quran istiqomah, walaupun cuma 1 ayat, tapi setiap hari tanpa pernah berhenti membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran, walaupun 1 ayat. Oh, hari kau sedang sibuk bana kau, tidak bisa banyak-banyak baca, 1 ayat saja. Mulai baca 1 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun, sadaqallahul azim. 1 ayat. Itu orang yang menggalih jutuan Allah, berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi terus menerus. Ini yang dikatakan Abul A'la Al-Maududi, seorang ulama besar dari Pakistan itu, jangan sampai ada 1 hari yang kita tidak membacakan Al-Quran. Ini yang disebut dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah. Tetap istiqomah dalam ketaatan. Apapun yang kita lakukan harus betul-betul bersifat kontinuitas, terus. Yang kedua, sabar terhadap nikmat yang diberikan Allah. Apa maksudnya itu? Kita gunakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat. Siapa yang berikan nikmat? Allah. Maka sabar dalam kenikmatan adalah kita menerima rezeki, kita menerima kenikmatan dari Allah, maka gunakanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bayarkanlah itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Itu yang disebut dengan sabar dengan kenikmatan. Apa itu sabar dengan kenikmatan? Istiqomah. Jangan sampai ada 1 sen pun harta yang kita miliki kita keluarkan kepada sesuatu yang tidak diredhoi Allah. Maka ada seorang ahlus sufi menyatakan definisi mubazir dan berhemat cermat itu bukan pada jumlah,
akan tetapi pada target. Menurut Sufyan Ats-Tsauri itu 1 sen kita keluarkan duit tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah, itu disebut dengan mubazir. Aduh piti awak 1000 rupiah, awak boli nandak diredai Allah, itu mubazir. Tapi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita punya emas, yang emas itu sebesar Jabal Qubais, yaitu dulu sebuah bukit yang ada di sebelah kanan Ka'bah. Satu bukit Jabal Qubais itu emas yang kita miliki. Lalu emas itu kita sedekahkan di jalan Allah, maka itu tidak disebut dengan boros. Artinya kalau kita punya duit 10.000 rupiah, kita gunakan untuk yang tidak diridhai Allah, itu disebut dengan mubazir. Tapi 1 triliun duit kita berikan kepada apa yang diridhai Allah, maka itu tidak disebut dengan mubazir. Jadi maksud sabar dalam kenikmatan, apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, harus kita lakukan sesuai dengan yang diinginkan Allah. Nikmat itu bukan hanya nikmat harta, hidup itu juga nikmat. Maka gunakanlah hidup kita sesuai dengan yang diinginkan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu untuk Allah Azza wa Jalla. Itu artinya kita mensyukuri, sabar dengan nikmat hidup yang diberikan Allah kepada kita. Kesehatan itu nikmat. Maka selagi sehat, gunakanlah nikmat kesehatan itu untuk mendekatkan diri kepada si pemberi kesehatan. Siapa si pemberi kesehatan? Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita sehat, gunakan sebaik-baiknya kesehatan itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan sesuai yang kita inginkan. Ketika kita hidup, gunakanlah hidup itu sesuai dengan yang diinginkan Allah, bukan yang kita inginkan. Sebab di dalam kubur itu terlalu banyak orang yang mati ingin hidup kembali agar dia bisa beribadah kepada Allah. Tapi itu sudah tidak mungkin. Habiarang basi binasu, habis minyak samba ndak lama, habis santan gulai ndak jadi. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian ndak ada bumbunya. Jadi itu yang kedua yang disebut dengan sabar dalam kenikmatan. Apapun nikmat yang diberikan Allah, lakukan sesuai dengan keinginan si pemberi nikmat. Yang berikutnya, sabar dalam kemaksiatan. Ini lucu juga kadang-kadang. Apa maksud sabar dalam kemaksiatan? Maksud sabar dalam kemaksiatan adalah istiqomah untuk tidak melakukan kemaksiatan. Baik maksiat kecil, apalagi maksiat besar. Sebab kita ini pasti diuji. Dalam ayat yang berikutnya itu nanti dikatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kamu itu pasti diuji. Siapapun kita pasti diuji. Sebab fungsi ujian itu untuk membedakan mana yang emas, mana yang loyang, mana yang beriman, mana yang kafir. Kok iyo ame cubo diasa, kok iyo perak cubo disapua. Ada pembuktiannya itu.
Kok besilek ditampik nan lapang, satu orang bisa, tapi coba besilek di gelanggang. Disitulah dibedakan mana pemenang, mana pecundang, mana pendekar, mana yang tidak pendekar. Maka diuji manusia itu. Minal khauf, rasa takut. Takut tidak naik pangkat, takut tidak dipilih, takut tidak ini, takut tidak itu. Wal jua', rasa lapar. Wa naksib minal amwal, bangkrut. Wal anfus, kematian. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Orang yang apabila ditimpa dengan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, tidak ada satupun yang bisa melanggar dan mencegah apa yang diinginkan Allah. Tidak mungkin. Jadi sabar yang ketiga itu adalah sabar dalam kemaksiatan. Apa maksudnya? Istiqomahlah agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Begitu kita melakukan kemaksiatan, yakinlah kemaksiatan yang lain juga akan datang silih berganti, terpa menerpa. Maka dalam masalah kemaksiatan jangan coba-coba memulai. Begitu memulai akan susah mengakhiri. Ikan lebih mudah keluar dari jala daripada pelaku maksiat keluar dari dunia kemaksiatan. Jadi mesti istiqomah, mesti berani. Bahkan dalam hadis Nabi itu dikatakan kita mesti takut melakukan kemaksiatan kembali, sebagaimana takutnya orang dicampakkan ke dalam besarnya api yang menyala-nyala. Makanya kalau kita ingin buat dosa, coba kita bayangkan kita dibakar dalam api yang menyala-nyala. Saya teringat itu cerita singkat tentang ayahnya Imam Asy-Syafi'i, seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Suatu hari dia menuntut ilmu, sudah seharian tidak makan. Kemarin tidak makan, hari ini pun tidak makan, hanya minum saja. Sementara rumah guru yang akan dituju masih jauh. Ketika dia menjumpai anak sungai, dia pun berhenti di situ minum airnya. Dengan tiba-tiba nampak sebuah apel hanyut dari hulu ke hilir. Karena Powi sangat litak, diambilnya apel tadi, dimakannya. Baru setengah dimakan, teingenya. Iko apel ko bukan dayen nanti. Dan dayen ulun meminta izin kepada si pemilik apel itu. Saya tidak mau gara-gara apel ini justru terhambat saya masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya? Saya harus minta izin kepada tuan pemilik apel dengan cara menelusuri, menyisiri, mengikuti arus sungai sampai ke penghujungnya. Karena apel ini jatuh ke sungai, pasti kebunnya dekat dengan sungai. Dia pun pergi itu disusurinya. Ketemu kebun apel itu. Ketemu. Nampak ada orang tua di situ sedang membersihkan kebun apelnya. Apa kata ayah Imam Asy-Syafi'i? Pak tua, betul enggak ini apel bapak? Ditengoknya iya. Kenapa udah hilang setengah? Termakan oleh saya. Saya takut kalau gara-gara apel yang sebutir ini, yang setengah ini, terhambat saya masuk ke surga dan tidak berkah ilmu yang saya miliki. Orang tua tadi tanya, lalu apa yang mesti dilakukan? Tolong halalkan setengah apel yang saya makan ini, agar mudah urusan saya di dunia,
mudah pula urusan saya di akhirat. Orang tua tadi ditengoknya, lain pula anak ini. Hanya karena setengah apel yang dimakan, mau menyusuri anak sungai yang begitu jauh. Kata orang tua itu, oke, saya halalkan. Tapi ada dua syaratnya. Syarat yang pertama dulu kita bicara, kenapa? Engkau mesti kerja di kebunku ini selama setahun tanpa gaji. Pemenung ayah Imam Syafi'i, yang dimakan apel cuma setengah, disuruh kerja setahun tanpa gaji. Oh, itu kan penyiksaan itu. Jangankan gaji berdasarkan UMR, ini tidak digaji sama sekali. Tapi ditengoknya orang tua itu sedang bakar-bakar sampah, diletakkannya tangannya di api, panas. Api dunia saja panas, apalagi api akhirat. Biarlah, setahun kerja tanpa gaji, setahunlah. Yang penting bisa terbebas dari azab api neraka. Bekerja setahun. Orang tua itu selalu melihat dia. Ini luar biasa anak ini. Setahun kerja tanpa gaji, rela dilakukannya asal dihalalkan apel tersebut. Habis tahun, ayah Imam Syafi'i kembali menjumpai orang tua tadi. Pak tua, setahun sudah selesai, maka tolong halalkan. Kata orang tua itu, kan ada dua perjanjian. Yang baru dilakukan kan satu, yang satu lagi belum. Apa itu? Engkau mesti menikah dengan anak. Anak muda disuruh menikah, tentu semangat, gembira, tapi hilang kegembiraannya ketika orang tua itu berkata, anakku buta. Hilang 25% semangatnya. Anakku lumpuh, hilang 50%. Anakku peka, hilang 75%. Anakku bisu, habis, tidak ada semangatnya lagi. Nggak mau. Oke, kalau tidak mau, saya tidak menghalalkan. Ayah Imam Syafi'i bilang, biarlah menderita di dunia, menikah dengan orang buta, orang tuli, orang bisu, orang lumpuh, daripada hidup di akhirat menderita. Setuju? Setuju. Ijab kabul, nikahkan, oke. Kan saya udah menikah, Pak. Mana kamar istri saya? Itu kamarnya. Pergilah jumpai istrimu. Orang biasanya masuk ke rumah, ke kamar pengantin kan, jalannya itu kan langkah tegak maju jalan. Ini langkah lunglai, maju mundur. Berjalanlah. Apalah nasib ini? Kenapalah menderita seperti ini? Awak menikah mau bersenang-senang, ini dapat istri lumpuh, peka, bisu, buta pula. Aduh, dia pun berjalan sampai ke kamar yang ditentukan. Diketoknya pintu, diucapkannya salam, assalamualaikum. Terdengar orang menjawab, waalaikumsalam. Terdengar kaki melangkah, terdengar pintu dibuka. Ketika berhadapan, dikijoknya pula. Oh, ditutupnya pintu, lari. Pak tua, saya udah bikin dosa baru. Apa itu? Salah masuk kamar. Pak tua bilang, istri saya itu buta, bisu, peka, lumpuh. Perempuan yang di kamar itu tidak buta, dikijoknya deh. Tidak lumpuh, dibukanya pintu. Tidak peka, bisa menjawab salam. Tidak bisu, dia bisa berkata-kata. Ini dosa baru, Pak tua. Kata orang tua itu, enggak, engkau betul. Anakku memang buta, sebab matanya tidak pernah melihat dosa. Anakku memang peka, sebab telinganya tidak pernah mendengar dosa. Kakinya lumpuh, sebab tidak pernah berjalan ke tempat yang berdosa. Mulutnya memang bisu, karena dia tidak pernah berkata-kata yang bisa membuat dosa. Maka perempuan seperti itulah yang cocok untuk laki-laki
seperti engkau. Mulai hari ini semua kebunku kuberikan padamu sebagai upah engkau bekerja 1 tahun dengan. Di situ beda ayah Imam Syafi'i dengan ayah-ayah yang ada di Bangkinang. Kalau ayah Imam Syafi'i masuk kamar nampak anak gadianca ini lari keluar. Kalau apa-apa di Bangkinang justru lari ke dalam. Insya Allah sabar yang keempat nanti akan kita bicarakan sesudah melaksanakan sholat isya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.